Boom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kembali kali ini saya lagi bikin konten motovlog ya. Di video kali ini gue cuman pengen bikin video review ya, review pemakaian motor gue nih, Honda ADV nih. Buat nanjak nih guys, Honda ADV buat nanjak. Tanjakannya lumayan terjal, masih kuat nanjak gitu. Jadi gue udah punya motor Honda ADV ini dari bulan Februari ya. Motornya dikirim bulan Februari 2020. Jadi kurang lebih sekarang udah bulan Mei ya, udah kurang lebih 3 bulan lah, udah 3 bulan kurang lebih masa pemakaian saya memakai Honda ADV ini. Apa aja sih yang gua rasakan selama memakai Honda ADV ini? Apakah enak atau enggak gitu kan? Gua mau sedikit review aja sih. Buat yang pengen beli bisa jadi panduan juga kan. Jadi selama pemakaian Honda ADV ini tuh yang gua rasain itu nyaman banget guys. Nah, nyaman banget ini motor guys, terus terang. Walaupun dia tipenya maxi scooter juga, scooter yang agak besar, tapi dia lebih ke adventure ya, karena dilihat dari stangnya ini, handlebarnya yang udah memakai fat bar, dan posisi duduknya yang tinggi, persis posisi duduknya kayak kita nunggangin motor-motor trail gitulah, KLX. Jadi kalau di jalan itu gue merasanya tuh tinggi banget gitu, tinggi dibandingkan motor-motor yang lain tuh. Posisi duduknya jadi tinggi banget gitu. Nah, which is enak banget kalau menurut gua. Posisi duduk yang lebih tinggi dari sekitarnya lu enak banget gitu, persis kayak nunggangin inilah motor-motor trail gitu. Motor-motor trail kan agak tinggi biasanya. Nah, ini persis kayak gitu posisinya. Dan emang nih motor tinggi banget gitu kalau untuk ukuran badan gua yang 160-an cm doang. Jadi jinjit balet guys. Kalau kalian tinggi badannya 160 mau beli motor ini, siap-siap jinjit balet gitu. Tapi nggak usah khawatir, karena di awal-awalnya aja nggak terbiasa, kayak agak ribet lah gitu. Tapi ini gue udah mulai terbiasa enak banget gitu. Kenapa alasannya enak, walaupun posisi gue naikinnya jinjit gitu? Karena nih motor tuh stabil banget guys. Ini motor tuh stabil banget. Jadi walaupun kita kalau nurunin kaki agak jinjit, tapi gue jarang banget nurunin kaki naik motor ini. Kenapa? Karena ya itu tadi, stabil banget. Walaupun macet-macetan, nyempil di filtering di kemacetan itu, gue jarang banget nurunin kaki karena dia tuh bener-bener stabil gitu. Entah kenapa motor ini tuh enak banget, walaupun dia berat, besar bodinya dan berat juga. Jadi kalau kita kayak misalnya tuntun gitu berat, tapi begitu dinaikin tuh berasanya enteng. Dan buat filtering tuh enak banget guys. Itu gue bilang tadi, karena stabil. Jadi walaupun gue jalan pelan banget gitu ya, jalan pelan banget tuh, kalau misalnya macetnya padat banget perayap, jarang banget gue nurunin kaki, itu benar-benar jarang. Nah kayak gini nih, jalan pelan-pelan gini, gue nggak nurunin kaki sama sekali nih guys. Salib guys.
Kalau buat nyalip emang harus agak dibejek gasnya. Jadi dia tarikan bawahnya nggak senampol NMAX ya. Jadi harus agak dibejek dia baru narik gitu. Tapi enak kalau udah narik dia narik. Melebihi Matic di cc-nya di bawah gitu, misalnya 125 kayak Matic gua di rumah tuh Mio S ya, itu lebih dari itulah. Kalau yang sensasi yang gua rasakan tuh sensasinya lebih dari itu, sesuai dengan cc-nya lah, lebih narik gitu. Tuh. Buat nikung juga enak. Nah itu dari tadi sisi kestabilan ini motor benar-benar enak. Jadi buat yang tingginya nggak terlalu tinggi kayak gue 160 dan jingke bawanya, nggak usah khawatir karena ini motor tuh nyaman banget untuk dibawa. Jadi kaki kita tuh nggak perlu sering turun. Paling gue turunnya kalau di lampu merah aja gitu. Kalau benar-benar berhenti ya baru turun gitu. Dan untuk disangka dengan kaki jinjit pun nggak terlalu berat gitu. Mungkin karena tapak bannya lebar kali ya. Ini kan motor tapak bannya lebar tuh, depan belakang kayak buat motor-motor macul lah istilahnya. Yang bannya ban pacul gitu gede. Ya nggak semi pacul, bukan ban pacul beneran. Tapi dia lebar gitu tapaknya. Apa itu yang bikin stabil ya? Gue juga bener deh, enak banget ini. Dibandingkan gue pernah nyobain NMAX juga pernah. Kalau buat di kemacetan gue lebih prefer ini sih, untuk kestabilannya ya gitu. Sama udah kestabilan udah, terus tarikan ya 11-12 lah sama NMAX. Lebih kencang NMAX karena dia mesinnya juga toh udah 155 cc. Kalau ini masih 150 cc dan sudah pakai VVA dia. Dan ini masih 2 klep ya guys. Catat nih yang mau beli, ini masih pakai 2 klep mesinnya atau 2 katup. SOHC 2 katup. Kalau NMAX kan SOHC 4 katup. Jadi ya untuk tarikan menangan NMAX, tapi ya nggak lemot-lemot banget gitu. Ya kalian beli Matic juga bukan nyari kebutnya kan, bukan nyari ngebutnya lah. Beli Matic mah nyari nyamannya. Nah gue beli motor ini ya nyari yang dicari ya nyamannya. Bagasi besar, nyaman, gitu aja sih. Terus apa lagi ya? Speedometer. Nah dari sisi speedometer ini dia benar-benar futuristik, hampir mirip dengan modelnya tuh hampir mirip dengan kakaknya yang 750 cc gitu, SADV, hampir mirip-mirip gitu modelnya. Dan dia tuh petunjuk digitalnya tuh lengkap gitu. Voltase baterai segala ada gitu kan. Kalau di motor-motor lain kadang harus masang sendiri tuh indikator voltase baterai aksesoris. Nah kalau ini udah ada di layarnya gitu. Nah terus dia tuh walaupun dia negatif display ya istilahnya ya. Nah itu tuh jelas gitu, jelas dilihat gitu walaupun siang hari. Kadang kan kalau motor negatif display, kalau dia kena sinar matahari itu agak susah dilihat ya ininya, layarnya itu karena mantul taruh dengan angkanya yang putih gitu. Nah kalau ini tuh jelas gitu. Dan yang gua suka dari motor ini tuh yaitu tadi bagasinya besar, terus sudah kilas gitu sih. Yang pertama udah kilas, dan kilasnya itu dapat 2 gitu kan, dapat 2, jadi udah ada cadangan lah. Cadangannya gue taruh di rumah, jadi kalau misalnya amit-amit sih kalau sampai hilang gitu masih ada cadangan kita gitu kan, nggak perlu beli lagi. Kalau
kayak kompetitornya kalau nggak salah cuma dapat 1 gitu kan remote-nya. Dan sudah ada alarmnya guys. Yang paling penting tuh selain udah keyless juga dia pakai alarm juga nih. Hebatnya nih si ADV nih. Jadi lebih aman lah. Double gitu, sudah keyless aman, tambah lagi alarm aman gitu kan. Nah itu sih. Apalagi ya yang gue suka dari motor ini tuh ya pastinya tampilan sih nomor 1 ya. Tampilan, tapi kalau tampilan kan selera ya. Menurut gue sih keren banget nih motor, makanya gue naksir gitu. Padahal si pesaingnya itu NMAX yang tipe teratasnya aja lebih murah dari ini, tapi gue tetap ngambil ini gitu. Apalagi nah ini ya guys, gue kan udah kebiasaan ini ya, udah kebiasaan bawa motor Yamaha. Kalau Matic-nya Yamaha, di rumah adanya Mio S, sama seringnya dari dulu motor gue tuh Suzuki. Nah ini motor Honda pertama gue guys. Nah ini tuh motor Honda pertama. Nah di Honda ini agak beda di panel switch-nya ini ya. Di motor itu dia di atas. Kalau di motor lain tuh yang selama ini gue pernah naik tuh Yamaha sama Suzuki itu, dia posisi klaksonnya tuh di bawah, di bawahnya lampu sen. Nah kalau ini kebalik. Nah berhubung gua masih suka bawa Yamaha, masih suka bawa Mio S juga kadang-kadang, dan bawa ini, jadi gue suka tukar-tukar kadang. Orientasinya tuh masih suka kebalik, mau pencet lampu sen malah pencet klakson gitu. Karena kebalik posisinya Honda sama motor-motor yang lain gitu. Nggak tahu Honda yang lain ya, kalau di ADV ini kebalik gitu posisinya. Jadi kadang suka kagok, kadang suka ngelakson nggak jelas gitu. Mau ngecek sen gitu kan. Kadang kan kita kalau ngendara suka ngecek sen nih, udah mati belum sennya, suka kita pencet. Nah malah yang dipencet klakson gitu kadang-kadang. Gitu, suka keliru, suka nggak enak juga sih sama orang disangkain ngelaksonin orang, padahal mah enggak. Tapi nggak sering banget sih, sekali lah gitu. Biasanya kalau gua habis pakai motor yang satunya terus pakai motor ini, nah gitu. Suka keliru. Itu aja sih kelemahannya. Kenapa nggak dibikin seragam ya? Kalau menurut gua sih klakson tuh enaknya di bawah gitu. Karena pas dengan posisi jempol kita tuh kalau mau ngelakson nih kayak gini nih tuh. Ini kan kalau di sini posisi sen malah kagok ya. Yang nggak tahu juga sih prefernya sih orang-orang. Kalau gue sih senangnya lebih malah klakson tuh di bawah gitu, jadi enak kalau buat ngelakson gitu. Kalau untuk kayak permasalahan yang sering dikhawatirkan yang mau beli ADV kayak misalnya gerdek CVT-nya gerdek, nah ini alhamdulillah sih gue udah 3 bulan kilometer sih baru 400 sih, baru 423 kilo. Belum ada gejala gerdek sih. Mudah-mudahan sih sampai seterusnya nggak ada gitu. Dan seandainya ada pun katanya sih bisa diakalin gitu, diakalin dengan upgrade CVT-nya gitu, diganti CVT-nya dengan yang lebih bagus gitu. Ya orang bengkel lah yang ngerti kalau untuk detail spesifiknya gitu teman-teman. Terus ya apalagi negatifnya, sama catnya ya, catnya gampang kegores gitu. Catnya gampang kegores, terutama di bagian belakang tuh dekat handlebar, karena dia ngedof gitu, catnya hitam doff gitu, jadi agak gampang bergaris. Nanti rencananya mau gua kasih stiker sih, gua kasih stiker karbon aja belakangnya tuh. Kalau untuk top speed gue belum pernah jajal karena motor masih 3 bulanan, belum berani. Ryan ya mungkin nanti kedepannya bakalan gue bikin video tes speed juga, bakalan gue kasih perbandingannya sama GPS speedometer gitu, selisih angka speedometernya tuh jauh apa enggak. Nanti bakal kedepannya mungkin bakal gue bikin videonya. Jadi segitu aja videonya. Semoga bisa ngasih masukan buat yang lain yang mau beli motor ini, terutama yang punya tinggi badan setinggi gua 160 cm.
menurut gue sih nggak masalah, masih nyaman dipakai karena stabil motornya, gitu aja sih. Sampai jumpa lagi di video vlog berikutnya. Gue cabut. See you on the next video. Bye bye.